Selamat siang, Bapak dan Ibu Guru SMP Negeri 24 Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, saya mendapatkan tugas dalam rangka kegiatan pelatihan di SMP Negeri 24 Semarang dengan judul permasalahan-permasalahan kelas yang dapat dijadikan tema PTK. Perkenalkan, nama saya Pak Amin Suyitno. Saya mengajar di Universitas Negeri Semarang. Sesuai dengan judul dalam materi saya, kita tinjau dulu tema-tema apa yang dapat dipilih sebagai masalah di kelas yang dapat kita jadikan untuk kegiatan penelitian tindakan kelas. Tema-tema tersebut antara lain, umpamanya yang pertama, rendahnya nilai rata-rata siswa pada suatu materi pokok dalam mata pelajaran apapun. Yang kedua misalnya, berisik dan kurang perhatiannya siswa pada saat diberi pelajaran. Misalnya yang ketiga, temanya adalah siswa malas mengerjakan PR yang diberikan oleh guru. Nah, dan sebagainya. Kemudian bagaimana cara pemecahan masalahnya? Guru dapat memilih salah satu cara yang sudah diketahui oleh guru itu sendiri bahwa cara tersebut sudah bagus dan efektif. Tidak mencoba-coba cara yang bisa berhasil atau belum tentu berhasil. Tidak. Nah, misalnya cara yang dipilih oleh guru untuk menyelesaikan masalah kelas tadi, misalnya dengan penerapan sebuah model pembelajaran, apapun bentuknya bergantung pada guru yang akan melaksanakan PTK. Kedua, misalnya dengan pemanfaatan alat peraga tertentu. Misalnya ya. Kemudian juga mungkin penggunaan LKPD buatan guru. Nah, dan sebagainya. Contoh sebuah model pembelajaran. Ini bisa menerapkan model pembelajaran jigsaw misalnya, atau dengan menerapkan model pembelajaran to stay to stray. Dua tinggal, dua tamu, dua bertamu. Atau menerapkan model pembelajaran think, pair, share, disingkat TPS, dan sebagainya. Umpamanya kalau kita memilih dengan menggunakan pemanfaatan alat peraga, umpamanya ya, misalnya
Bisa menggunakan model alat peraga yang disebut Abanetra, nih misalnya. Ini kebetulan tuh karya beliau Pak Sugiman yang sudah mendapatkan hak atas kekayaan intelektual. Bisa juga menggunakan alat peraga video multifunction, ya. Multifunction itu video yang dipandang sangat atau memiliki banyak fungsi. Atau menggunakan model alat peraga interaktif dan sebagainya. Ini semuanya dibuat oleh guru, namanya ya. PTK pun karena prinsipnya guru tetap melakukan pembelajaran di kelas, tetap dibutuhkan RPP terkini, RPP terkini sebagai pendukung PTK. Yang dimaksud dengan RPP terkini itu adalah RPP yang mengacu pada surat edaran Mendikbud kita nomor 14 tahun 2019 yang intinya RPP dibuat sesingkat mungkin supaya tidak memberatkan guru. Dalam arti formal bentuk tulisannya, tetapi penguasaan isi RPP tetap merujuk pada Permen 22, Permendikbud nomor 22 tahun 2016, dikuasai, namun sekarang ini rohnya tetap menggunakan Kemendikbud nomor 22, namun wujud setelah jadi merujuk pada surat edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019 itu yang RPP cukup memuat tujuan pembelajarannya, kegiatan inti pembelajarannya, dan penilaiannya. Usahakan dibuat 1 halaman. Kalau tidak, ya boleh 2 halaman. Nih, mampu enggak? Mampu. Kenapa? Kita membuat yang sampai 15 halaman saja sanggup, apalagi 2 halaman. Yang penting, roh keduanya itu sama. Kontennya yang komplit itu tetap diketahui oleh dan dipahami oleh para guru. Selanjutnya, RPP terkini itu selain merujuk pada maksud saya merujuk pada Mendikbud, surat edaran Mendikbud tadi, RPP terkini itu juga perlu memuat soal HOT, ya, soal HOT, Higher Order Thinking Skill, ya, TPEX, kompetensi 4C, nah ini, dan neuroscience, yaitu materi-materi pengetahuan, ya, pengetahuan yang membutuhkan pemikiran, tidak cuma sekedar hafalan dan refleks, enggak. Tapi membutuhkan pemikiran yang mendalam. Mungkin ada yang bertanya, apa atau makna istilah-istilah yang tadi saya sebutkan, ya. Tadi saya katakan HOT itu singkatan dari Higher Order Thinking Skill, berpikir tingkat tinggi, nah, ya artinya. TPEX berarti apa? TPEX itu suatu pendekatan TPEX, ya, atau kerangka TPEX, berarti bahwa RPP yang dibuat oleh Bapak Ibu guru nantinya memuat unsur technological, memuat teknologi terkini, pedagogical berarti tetap mengingat unsur-unsur pedagogi. Namun kontennya knowledge dalam arti tetap
materi ini otomatis ya. Materi yang diintegrasikan dengan teknologi dan pedagogi. Kemudian untuk mencapai ini diperlukan 4C. Apa itu kompetensi 4C? Nah, kompetensi 4C ini dimaknai sebagai kompetensi 4C. C yang pertama, critical thinking, berpikir kritis. Yang kedua, collaboration, melatih siswa untuk mampu bekerja sama. Communication, anak dilatih untuk mampu mengkomunikasikan idenya secara sistematis, runtut, benar. Kemudian creativity, kreativitas. Nah ini, 4C ini perlu dimiliki oleh generasi Z. Siapa itu? Generasi Z itu ya siswa-siswa kita, siswa-siswa Bapak Ibu sekalian yang saat ini sedang belajar, yaitu generasi yang lahir setelah tahun 1995. Berarti kalau begitu, generasi Z itu yang tertua baru usia 25 tahun. Begitulah yang nanti akan mewarnai generasi Z, bukan lagi generasi milenial. Ini yang kita hadapi, anak-anak generasi Z. Misalnya, Bapak Ibu sebagai guru dituntut oleh pemerintah, tumbuhkan 4C, bagaimana mengintegrasikan materi, misalnya matematika atau mungkin IPA atau mungkin IPS, sehingga tumbuh daya kreativitasnya. Kalau dalam matematika, biasanya ditambahi dengan istilah ini, mathematical creativity, artinya kreativitas di bidang kematematikaan. Ya. Mathematical creativity atau kreativitas matematis, misalnya. Bisa juga kreativitas bidang IPA, kreativitas bidang IPS. Nah, ini misalnya. Kalau Bapak Ibu berkenan untuk membaca referensi, maka untuk menumbuhkan kreativitas itu dibutuhkan soal-soal yang hot. Yang bagaimana yang hot itu bukan sukar. Tetapi hot itu yang penyelesaiannya membutuhkan lebih berpikir, tidak hanya hafalan, tidak hanya ulangan, tapi benar-benar bagaimana anak mencari algoritmanya. Dan juga Bapak Ibu sekalian harus siap untuk membuat soal-soal open-ended. Soal-soal open-ended itu soal-soal yang penyelesaiannya atau algoritmanya itu lebih dari satu. Atau jawaban benarnya itu lebih dari satu. Nah, anak harus mampu mencari algoritma-algoritma itu atau jawaban-jawaban yang benar yang lain yang harus dicari. Nah, sehingga dengan dilatih dengan soal open-ended problem ini, soal terbuka, maka diharapkan tumbuh kreativitasnya. Ya, kalau untuk matematika ya tumbuh mathematical creativity. Ini hanya contoh sebagai ilustrasi untuk menumbuhkan kreativitas. Tadi pembicara-pembicara sebelumnya sudah memberikan apa itu seluk-beluk tentang PTK. Nah, ini bagaimana kalau mathematical creativity ini misalnya menjadi program pemerintah. Kemudian Bapak Ibu akan mencoba untuk menumbuhkan kreativitas melalui apa? PTK. Maka persoalan kelas yang
dapat ditumbuhkan agar kelas itu muncul mathematical creativity, misalnya untuk guru matematika, maka tekankan dulu masalah kelas yang akan dipecahkan, yaitu menumbuhkan kompetensi mathematical creativity siswa kelas, umpamanya ya, siswa kelas 8C melalui apa? Melalui pemberian open-ended problems pada materi, umpamanya PTK itu dilakukan pada saat Bapak Ibu guru yang mengajar matematika sampai pada materi segi 4. Jadi harus operasional. Kelasnya operasional, apa yang akan dituju itu operasional, dan caranya supaya ini terselesaikan itu ini ada caranya. Nah, gitu ya. Termasuk materinya, jangan hanya pada matematika lah, matematika yang mana gitu, sebaiknya yang operasional, yang spesifik, menumbuhkan kompetensi mathematical creativity siswa kelas 8C melalui pemberian open-ended problems pada materi segi 4. Sekalian yang saya hormati, demikian video pelatihan atau pembelajaran kita. Saya terima kasih sekali dan kita masuk dalam sesi tanya jawab. Ya, ini sepintas saya tunjukkan, ini pada waktu saya dan tim berkunjung ke Sabah, Malaysia, ke University Malaysia Sabah. Ini pada waktu saya ke Australia mengunjungi anak saya yang kuliah S3 di sana. Kemudian ini pada waktu di UKM Malaysia, riset juga di sana. Kemudian ini pada waktu melakukan riset di Guangzhou Normal University, ini pas mampir di Tembok Besar Cina. Ya. Dan ini pada waktu kerjasama penelitian dengan tim kami juga, tim saya. Nah ini salah satu yang ikut di sini, Ibu Indang ini ikut di saya dengan Pak Haji Suyitno, Ibu Endang Sugiyarti ini ke Jepang, ke Sabah, ke Malaysia, ke Cina, begitu ya. Hanya sepintas saja. Demikian, terima kasih. Kami silahkan siapa yang mau bertanya. Nanti kalau sudah selesai tidak ada pertanyaan, nanti coba Bapak Ibu berkelompok ya, berkelompok dalam mapel-mapel yang sama, kelompok IPA, kelompok IPS, kelompok matematika, begitu, coba carikan saya judul sebuah PTK. Ya, judul PTK, Bapak Ibu mau ingin apa terserah. Boleh salah satu dari porsi atau boleh meningkatkan nilai yang rata-rata yang sementara masih rendah.